matematika ekonomi pertemuan 5 hingga 7. Saya akan membahas konsep fungsi nonlinear, penerapan fungsi nonlinear, dan konsep deret hitung dan deret ukur. Konsep fungsi nonlinear. Fungsi adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Fungsi nonlinear adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang berbentuk garis lengkung. Bentuk persamaan fungsi nonlinear merupakan pangkat lebih dari 1. Bentuk fungsi nonlinear terdapat 4 macam. Cara yang sering dijumpai pada analisis ekonomi yaitu fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritma. Fungsi kuadrat atau fungsi derajat 2 ialah fungsi yang pangkat tertinggi, variabelnya adalah pangkat 2. Memiliki pangkat 2 dalam persamaan kuadrat, sumbernya dapat berbentuk pada variabel x maupun variabel y, bukan pada suku Sg jika ada. Maka bentuk yang lebih umum untuk suatu persamaan kuadrat ialah berikut. Bentuk fungsi kuadrat terdapat 4 bentuk kuadrat, yaitu lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Yang saya bahas hari ini adalah parabola. Parabola mempunyai satu sumbu simetris dan satu titik puncak. Sumbu simetris dapat berupa garis yang sejajar dengan sumbu vertikal Y dan garis yang sejajar dengan sumbu X. Sama umumnya adalah Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Titik puncak parabola. Mencari titik puncak parabola tergantung dari mana yang akan dibahas. Jika X yaitu min P per 2, jika Y sama dengan P pangkat 2 min 4 AC per min 4A. Tentukan titik puncak dan keterbukaan parabolanya. Titik puncak parabola Y sama dengan 3x pangkat 2 min 30 X sama 77. Titik puncak parabolanya yaitu sebagai berikut. Disubstitusikan akan bertemu dan titik puncaknya yaitu 5,2. Titik tersebut terbuka sebab A di atas 2. Parabola memotong sumbu Y pada 77. Sedangkan X dengan X sama dengan 2 Y pangkat 2 min 8X tambah 6. Disubstitusikan titik puncak parabolanya adalah 30, min 2. Parabola tersebut terbuka karena A tidak parabola memotong sumbu Y pada titik pada 6. Fungsi kubik atau fungsi derajat 3 ialah fungsi pada pangkat tertingginya, yaitu variabelnya adalah pangkat 3. Setiap fungsi kubik setidaknya mempunyai sebuah titik belok, yaitu titik peralihan bentuk kurva dari cengkung jadi cembung atau cembung jadi cengkung. Selain titik belok, sebuah fungsi kubik mungkin pula mempunyai satu titik ekstrem, itu maksimal atau minimal, atau titik 2 ekstrem, maksimal atau minimal, dan tidaknya titik ekstrem dalam sebuah fungsi kubik tergantung pada besarnya nilai B, C, dan D dalam persamaan. 2. Penerapan fungsi nonlinear. Terdapat 4 yang saya bahas: fungsi utilitas, fungsi produksi, kurva transformasi produksi, dan model distribusi pendapat Pareto. Utilitas menjelaskan besarnya utilitas kepuasan kegunaan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Pada umumnya, semakin banyak jumlah suatu barang konsumsi, semakin besar utilitas pada yang diperoleh. Kemudian mencapai puncak titik atau titik jenuh pada jumlah konsumsi tertentu, dan itu justru menjadi
berkurang atau bahkan negatif bila jumlah dan konsumsi terus-menerus ditambah. Tas total merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Persamaan titik tas total totality U dari mengkonsumsi suatu jenis barang berupa fungsi kuadrat parabolik dengan kurva membentuk parabola terbuka ke bawah. Tas marginal atau marginality MU ialah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap bahan satu unit barang yang dikonsumsi. Fungsi produksi untuk produksi total production P yang linear pada umumnya berupa sebuah persamaan kubik yang mempunyai titik belok dan sebuah titik puncak. Total merupakan fungsi dari jumlah masukan faktor produksi yang digunakan dalam konsep produksi juga dikenal dengan rata-rata dan marginal. Untuk rata-rata average production (IP) ialah jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari sebuah masukan yang digunakan merupakan hasil baku produk total terhadap jumlah masukan. Sedangkan produk marginal atau marginal product (MP) ialah produk tambahan yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit maksimal yang digunakan. Fungsi produk satu faktor jika dalam suatu kegiatan produksi dianggap banyak terdapat satu masukan variabel, katakanlah X, sementara masukan-masukan lainnya merupakan masukan tetap, maka fungsi produksi yang dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan Fx. Pada soal fungsi produksi yang dihadapi oleh seorang produsen ditunjukkan oleh P sama dengan X pangkat X pangkat 2 min X pangkat 3. Bentuklah persamaan produk rata-rata sehingga hitunglah produk total sebuah jika titik masuk kan sebanyak 6 unit. Berapa total produk marginalnya jika masukannya yang digunakan ditambahkan 1 unit. Diketahui P sama dengan 9 X pangkat 2 min 3. Disubstitusikan temunya 9x min X pangkat 2 untuk X nya jika X sama dengan 6 maka disubstitusikan akan temu 108. Jika X nya 7 maka akan temu 98. Produk marginal negatif hasil masukan tambahannya yang digunakan justru mengurangi hasil produksi. Kurva transformasi produk production transformation curve ialah kurva yang menunjukkan pilihan kombinasi jumlah produksi dua macam barang dengan menggunakan masukan yang sama sejumlah tertentu. Kurva ini dikenal dengan sebutan kurva kemungkinan produksi production possibility curve. Kurva transformasi produk yang dikuadratkan dalam dapat berupa potongan-potongan lingkaran, elips, hiperbola maupun potongan parabola. Penulisan sebuah pabrik yang menggunakan bahan baku kulit menghasilkan sepatu dan tas. Kurva transformasi produk yang dihadapinya ditunjukkan oleh persamaan pada pangkat 2 tambah 6,25 T pangkat 2 sama dengan 40.000. Berapa pasang sepatu dan berapa buah pasang tas paling banyak yang dapat diproduksi? Berapa pasang sepatu dapat dibuat jika pabrik ini memproduksi 60 buah tas? Jumlah sepatu terbanyak yang dapat dibuat adalah jika pabrik tidak memproduksi tas atau tenor. Dengan kata lain, seluruh kulit tersebut 40.000 unit dialokasikan untuk sebuah sepatu. Jika pabrik tidak memproduksi tas tersebut,
sama 100. Jika velocitas 60, maka produksikan akan menjadi 66 buah. Dan di atas, model distribusi pendapatan Pareto. Menurut Vilfredo Pareto, jumlah produk penduduk dari suatu populasi A yang berpendapatan lebih X adalah N sama dengan A per B A per XB, di mana B merupakan suatu parameter atau besaran populasi tertentu, pada umumnya kisaran 1,5, kecuali ditentukan lain nilainya 1,5. Model distribusi pendapatan versi Pareto ini mencerminkan sebuah hiperbola sama sisi untuk tentang pendapatan dan karena model ini terdapat secara universal, variabel pendapatan X dinyatakan dalam mata uang yang umum digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia, yaitu dolar Amerika Serikat atau USD. Dengan demikian, untuk diterapkan pada kasus Indonesia, pendapatan dalam rupiah harus dikonversi dulu ke dalam satu USD. Contoh soal, hitunglah berapa dari 8 juta penduduk DKI Jakarta yang pendapatan lebih 800 ribu, berapa orang tambah antara 490 ribu dan 640 ribu. Kurs yang laku dalam soal ini yaitu 1 US dollar sama dengan 2.000. Saat tuliskan akan ketemu pertanyaan sebagai berikut. Terakhir, konsep deret hitungan dan deret ukuran. Konsep deret hitungan dan deret ukuran. Pengertian: deret adalah rangkuman bilangan yang tersusun secara teratur dan memiliki kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dapat memberikan sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk deret terlihat pada parabola perubahan. Jika dari jumlah suku atau deret hingga dan deret tak terhingga. Dilihat dari suku terdapat deret terhingga dan deret tak terhingga. Dilihat dari pola perubahannya, yaitu dapat 3 deret hitung, deret ukuran, dan deret harmoni. Deret hitung merupakan deret yang perubahan sukunya berdasarkan bilangan terdapat sebuah bilangan tertemukan 1,1 6 11 2 1 6 11 16 21 26, kemudiannya 5 20 35 55 kemudiannya 15 dan seterusnya. Untuk mencari suku KN yaitu dengan SN sama dengan A plus N min 1B. Untuk mencari S10 yaitu dengan si A-nya 7, disubstitusikan 7 tambah 10 min 1 kali 5 ketemu 57. Untuk mencari jumlah suku N yaitu boleh dengan dua cara. Caranya dengan Jn sama dengan N per 2 kali A tambah Sn, yaitu untuk mencari jumlah suku KN dari slide sebelumnya, itu sama dengan J10 sama dengan 10 per 2 7 tambah S10, nilainya yaitu 295. Deret ukuran, deret yang perubahan sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Contohnya 5 kali 2 10 kali 2 20 kali 2 40 dan seterusnya. Itu kalian 2. Cari suku KN.
hanya dengan SN sama dengan AP N-1. SN sama dengan AP A kali P pangkat N-1. Contoh soalnya dan bahasanya, tentukan nilai suku ke-10 dan suku ke-25. Untuk pembahasannya, untuk mencari jumlah suku ke N, itu boleh menggunakan cara atas maupun bawah. Untuk soal ini J10 menggunakan rumus yang bawah akan ketemu 5150. Penerapan ekonominya yaitu pengembangan usaha perusahaan, contohnya perusahaan Gendeng Sokorejo menghasilkan 30 buah pada bulan pertama produksinya dengan menambahkan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya mampu menambahkan produksinya sebanyak 50 buah setiap bulan. Jika perkembangannya produksinya konstan, berapa banyak genteng yang dihasilkan pada bulan kelima, dan berapa banyak genteng yang dihasilkan sampai bulan tersebut. Di angkanya sudah ditemukan, terus tinggal substitusikan hasil tersebut dari jumlah produksi genteng pada bulan kelima yaitu 50.000, dan jumlah keseluruhan yang dihasilkan sampai bulan tersebut yaitu 20.000 buah. Terus perkembangan usaha itu PT sama dengan P1 kali RT-1. Bahasanya, penduduk kota Jogja pada tahun 91 berjumlah 1 juta. Tingkat pertumbuhannya yaitu 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota Jogja pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun jadi 2,5%, berapa jumlah penduduk Jogja pada 2016? Ketahui hanya ada 1 juta penduduk. R-nya 4% atau 0,01. Jadi R-nya 1,0. Di tahun 2006 itu P16, jadi dengan 1 juta kali 0,14 pangkat 15, jadinya 1,8 943. Dan itu untuk tahun 2006. Untuk 2016 nya dimasukkan akan menjadi 2.305.359 jiwa. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.